ada yang sebetulnya sudah mau hatam karena kagak pernah ngaji-ngaji lagi, akhirnya masuk bulan Ramadan dari awal lagi, ya. Tapi begitu pas mulai masuk lagi Al-Fatihah, terus masuk Al-Baqarah, baru ayat ke-10 misalnya. Allah, banyak amat ini gue selesai gitu ya. Itu jadi kayaknya apa ya? Bikin jadi pesimis gitu ya, malah jadi langsung aduh udah kendor gitu mau hatam. Sebetulnya teknik hatam yang efektif yang baik itu seperti apa ya? Jadi memang interaksi kita terhadap Al-Quran itu pertama itu kita baca. Jadi memang kita baca. Baru setelah itu kita tadabburi. Saya baca Al-Quran, apa sih maknanya nih? Kandungannya apa sih? Pesannya sebenarnya apa sih? Itu ditadabburi. Itu levelnya yang kedua. Baru yang setelah itu diamalkan. Jadi mana yang ideal? Tentu yang ideal adalah melalui 3 tahapan ini. Jadi dia baca dulu, tadabburi, kemudian amalkan. Tapi kalau satu-satu mana? Baca saja atau tadabburi? Para ulama mengatakan tadabburi itu yang lebih utama. Nggak apa-apa, nggak harus banyak bacanya. 1-2 surat, tapi saya pahami maknanya, saya renungi, lalu saya combine dengan kehidupan saya ambil pelajaran dan hikmahnya, itu yang lebih bagus. Karena sebetulnya itu kan bisa luas gitu ya. Pembicaraan mengenai 1 ayat aja itu udah dahsyat luar biasa. Kemana-mana gitu kan. Betul. Hubungannya. Iya. Dan menariknya Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu ke qalbu kita sebetulnya. Boleh kita buka di surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 190. Yang kedua 93. Juz berapa sih? Juznya ke-19. Juz 19. Suratnya ke-26. Nah, ini masih maju. 192 ya. Tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabbiyyin ya bilisanin arabiyyin ya. Awalam yakul bener ya? Belum. Oh salah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bilisanin arabiyyin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bilisanin arabiyyin mubin. Ya, cukup sampai di situ. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karangan Rasulullah ya. Bukan bikin-bikinan manusia, karena tidak ada manusia yang bisa menyusun kalimat meskipun dengan huruf-huruf Arab ini nggak bisa menyamai Al-Qur'an. Itu dahsyat luar biasa. Nazala bihir ruhul amin, yang membawanya adalah Ar-Ruhul Amin, itu namanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Julukannya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Nah, yang menarik di sini kata Allah diturunkan ke mana? Ala qalbika. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan ke qalbu kalian, ke hati, bukan ke benak kita, bukan ke pikiran kita, tapi ke qalbu. Jadi Al-Qur'an ini itu mestinya itu membuat hati kita semakin lembut. Karena dia datanya itu ke qalbu kita, ke sini. Makanya siapa namanya Abdullah ibnu Mas'ud itu ketika Rasul minta beliau membacakan, ya Rasul, kok kau mau mendengar aku membaca padahal kan Al-Quran diturunkan kepadamu? Apa jawab kata Rasulullah? Iqra, bacalah Al-Quran itu faka'annama ilaika unzil. Bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu turun kepadamu.
Dan memang secara medis ya, dahsyatnya bacaan Quran terhadap kesehatan seseorang kan juga Betul. sudah teruji ya. Seorang anak yang ketika dia dibacakan Al-Quran jadi lebih tenang, dia tidak nangis, itu kan secara psikologis itu memang betul ya, sebetulnya itu terbukti. Lalu lanjutannya mohon maaf, litakuna minal mundirin. Jadi diturunkan ke kalbu kita sehingga kalbu kita menjadi lembut. Untuk apa? Litakuna minal mundirin. Ini memang mukhatabnya yang disampaikan ini kepada Rasulullah SAW, tapi kan berlaku untuk umum untuk kita juga. Dengan Al-Quran itu menjadi al-mundirin. Al-mundirin itu ada dua maknanya. Yang pertama itu berarti kita yang mendapat peringatan dari Al-Quran. Jadi seolah-olah begitu kita baca Al-Quran, lalu kita lihat terjemahannya, lihat maknanya, ya Allah, ini Al-Quran berbicara tentang maksiat. Ini saya betul nih. Ya Allah, ini Al-Quran larang ini, ya Allah, ini saya nih. Jadi begitu kita baca Al-Quran, jadi seolah-olah kita merasa semua isi Al-Quran itu tertuju ke kita gitu. Baca tentang orang munafik, ya Allah, jangan-jangan saya munafik nih. Baca tentang pendusta, ya Allah, jangan-jangan saya pendusta. Begitu. Nah, bukan kebalikannya. Kalau ke otak itu kan begitu baca tentang munafik, oh iya, cocok banget ya sama si Anu nih, mau si Ani munafik. Nah, itu kelirunya di situ. Jadi mesti ketika baca Al-Quran, kita seolah-olah itu merasakan bahwa Al-Quran ini semua diturunkan buat kita. Jadi teguran buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, makna al-mundirin itu, kalau kita baca Al-Quran, itu mestinya kita itu berubah menjadi lebih baik. Setelah itu kita tularkan kebaikan kepada orang lain. Nah, yang kebanyakan terjadi itu Ustaz, pada saat baca Quran, pada saat mentadabburi Al-Quran dalam satu pengajian misalnya dengan kajian gitu ya, takut bener gitu kan, gua apa kali ini begitu di luar kayaknya hilang lagi gitu. Nah, mungkin dengan memperbanyak membaca Al-Quran itu sedikit banyaknya mengurangi hal-hal jelek di luar sana ya. Ketika kita tidak sedang berada dan tidak memegang Al-Quran gitu mungkin Ustaz. Betul. Jadi mestinya memang Al-Quran ini terus kita baca itu, jadi dia tidak hanya sehari dua hari, tapi jadi kebiasaan kita baca. Harapannya begitu, dia menjadi rem yang mengontrol kita untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Dan dia juga sekaligus bisa menjadi pendorong kita untuk selalu termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tadi itu yang disentuh adalah kalbu kita. Jadi orang itu akan cinta dengan Al-Quran kalau kalbunya bersih. Jadi kalau dia kalbunya kotor, itu meski dia paham isi Al-Quran, meski dia ngerti Al-Quran, tahu banget ini bicara tentang ayat ini, itu nggak dipakai sama dia, nggak ngefek, dia tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sementara ada orang yang nggak ngerti sama sekali, dia nggak tahu nih ayat ini artinya apa segala macam. Tapi begitu dia dengar Al-Quran, berlinang air matanya, bercucuran dia menangis. Kita kalau bawa jamaah umroh itu banyak tuh jamaah tuh yang menangis, nggak berhenti. Bapak emang tahu apa artinya ini dibaca? Nggak tahu saya Ustaz. Pokoknya hati saya terenyuh aja Ustaz. Nah, itu menunjukkan kalbunya bersih. Jadi kita harus menyiapkan betul ya kalbu ini untuk bisa menerima petunjuk itu ya, dalamnya Al-Quran. Saya merasa tertampar sekali nih. Ya. Ustaz Yusuf Mansur pernah bilang begini, kalau kita itu jarang baca Quran, jangan-jangan bukan kita nih yang nggak mau baca Quran, tapi Al-Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Kok bisa begitu tuh? Karena hati kita terlalu kotor, Al-Quran nggak mau jadinya. Ngeri itu kalau gitu. Jadi mesti sama-sama kita istighfar ya, harus banyak istighfarnya gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti udahlah saya kalau gitu nggak baca Quran nih takut, jangan juga. Justru kita ingin banyak baca Al-Quran itu karena kita ingin membersihkan kalbu kita. Sehingga Al-Quran mau membuka. Itu dia. Jadi kalau saya pernah sampaikan ke beberapa ikhwah itu, di Al-Quran itu dia tuh hidup di antara Al-Quran. Jadi dia berinteraksi dengan orang yang membacanya. Kita saja nih, kita kan kalau sudah dekat banget sama seseorang, kita kan nggak malu untuk menceritakan semua masalah pribadi kita, curhat segala macam, karena sudah percaya sama dia. Kita nih kalau sudah dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan membuka dirinya, dia akan membuka rahasianya kepada kita. Makanya kita lihat tuh tafsir dari dulu sampai sekarang, kan yang ditafsirkan Al-Quran juga tuh, tapi macam-macam tuh. Ini membuka dari sisi ininya, dari sirah, dari segi hukumnya, ini dari segi bahasan, dari segi. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan Al-Quran begitu luar biasa, begitu intens, sehingga akrab dengan Al-Quran, maka Al-Quran membuka dirinya. Insya Allah. Ya semoga dengan
kita saat ini lebih banyak Di rumah. sendiri ya. Kalau saya mau mengasah sendiri. diri apa? Kalau saya nggak sendiri, saya berdua. Oh iya 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 tadi iya Tan. Kita lebih banyak di Di rumah rumah. dan banyak waktu untuk kita mempelajari Al-Quran. Ya seharusnya kita jadikan ini untuk apa sih yang jadi kekurangan kita ya Ustaz ya. Ya memang semua pasti ada hikmahnya Ustaz ya. Betul. Eh, Saya makanya itu saya ngajak nih kita semua nih, sebaiknya kalau baca Quran itu jangan yang melalui Android. oh iya. Karena kalau Itu kita juga baca saya alamin Ustaz. kalau kita baca di Android itu wah nggak kelar-kelar itu bacanya. Saya sekarang kalau misalnya pas lagi baca Quran ada handphone atau apa udah saya nggak peduli deh.